Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi Hatimah, PLP dari IAIN Surakarta. Kalian bisa memanggil saya dengan Bu Fitri. Hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Ada yang masih ingat apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Di sini kita akan belajar tentang 4 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Qawi, yang kedua Al-Hakim, yang ketiga Al-Musawwir, dan yang keempat Al-Qadir. Yang pertama kita akan belajar Al-Qawi. Kalian pernah dengar tidak kisah Jalut dengan Daud? Jalut adalah seorang laki-laki yang bertubuh besar, bertubuh raksasa. Dengan mudahnya dia bisa dikalahkan oleh Daud yang saat itu usianya masih belia, belum menjadi nabi. Siapa yang memberikan kekuatan kepada Daud? Dialah Allah yang memiliki sifat Al-Qawi, artinya yang maha kuat. Allah memberikan kekuatan atau menganugerahkan kekuatan kepada manusia dengan kadar yang berbeda-beda. Kekuatan manusia dengan kekuatan Allah itu tidak sama. Kekuatan Allah itu mutlak dan kekal, tetapi kekuatan manusia tidak mutlak. Tidak ada yang dapat menandingi kekuatan Allah. Kekuatan yang dimiliki manusia itu tidak kekal. Seiring dengan bertambahnya umur, fisik dan raga manusia itu akan juga ikut melemah. Mata tidak lagi sempurna untuk melihat, telinga tidak lagi sempurna untuk mendengar, kulit mulai keriput, otot juga sudah tidak kuat, dan lain sebagainya. Bukti dari Allah bersifat Al-Qawi atau Maha Kuat, yaitu Allah mampu mengatur alam semesta yang luasnya miliaran kali bintang. Bayangkan jika satu bintang saja sebesar matahari, bagaimana dengan miliaran? Itulah bukti kekuatan Allah. Jika seseorang beriman atau mengenal Allah dengan sifat Al-Qawi ini, dia akan menyadari bahwa sumber dari kekuatan yang dia miliki adalah sumber dari Allah. Dan jika dia memiliki kekuatan, maka kekuatan tersebut akan digunakan untuk melindungi orang yang lemah. Pelaksanaan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam mengimani sifat Allah Al-Qawi ini, yaitu yang pertama, berusaha menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, makan dari makanan yang halal dan menghindarkan diri dari makanan yang dapat membahayakan tubuh. Ketiga, berolahraga secara rutin untuk menjaga kebugaran tubuh. Yang kedua yaitu Al-Hakim. Al-Hakim artinya maha bijaksana. Coba kita perhatikan yang ada di tubuh kita. Kita memiliki 2 mata, hidung dengan lubang di bawah, dan 2 telinga untuk mendengar, mulut. Allah menciptakan anggota tubuh itu secara bijak dan disesuaikan dengan fungsinya. Kita tidak akan pernah menjumpai mata di bawah mulut atau hidung di bawah telinga, karena itu merupakan kebijaksanaan Allah. Itulah bukti kebijaksanaan Allah pada tubuh kita. Hidung kita terbuat dari tulang yang lunak. Coba bayangkan, jika hidung kita diciptakan oleh Allah dengan tulang yang keras. Jika hidung kita diciptakan dengan tulang yang keras, hidung kita tidak akan bisa mengeluarkan ingus. Bulu-bulu hidung juga tidak dapat berfungsi untuk menyaring kotoran, sehingga kotoran tersebut dapat masuk ke dalam paru-paru, dan itu akan menghambat pernapasan. Hal-hal atau perilaku yang bisa kita lakukan, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam menerapkan sifat Allah Al-Hakim ini. Yang pertama, berbuat adil kepada siapapun tanpa membeda-bedakan status sosial, agama, dan keturunan. Yang kedua, bijaksana dalam berbuat, tidak merugikan orang lain, saling tolong-menolong terhadap sesama, memberi bantuan, dan juga memberi manfaat kepada orang lain.
Yang ketiga yaitu tidak bersifat kekanak-kanakan dan bersifat dewasa. Berikutnya yang ketiga adalah al-musawwir. Al-musawwir artinya maha pembentuk rupa. Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam bentuk rupa. Allah menciptakan manusia dengan bersuku-suku, berbangsa, beragama, dan bermacam-macam ras, golongan. Allah menciptakan manusia juga berbeda-beda. Seluruh makhluk hidup ini diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu, kita tidak boleh saling mencela orang lain. Di sekitar kita ada orang yang bertubuh kurus, ada yang gemuk, ada yang tinggi, ada yang pendek. Itu kita tidak boleh mencela karena itu semua adalah ciptaan Allah. Bukti lain dari Allah memiliki sifat al-musawwir atau maha pembentuk rupa, yaitu dengan diciptakannya berbeda-beda cap jempol atau sidik jari. Sidik jari ini meskipun ada anak kembar, sekalipun itu identik, tetapi memiliki cap jempol atau sidik jari yang berbeda. Jadi tidak ada satu manusia pun yang memiliki sidik jari yang sama. Untuk meneladani sifat Allah al-musawwir ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak merasa tinggi hati atau menyombongkan diri dengan kecantikan atau ketampanan yang dimiliki, karena itu adalah atas kehendak Allah. Yang kedua, menjaga dan melestarikan lingkungan alam, karena itu semua adalah titipan dari Allah. Berikutnya, yang keempat yaitu al-qadir. Al-Qadir artinya maha kuasa. Allah berkuasa atas alam semesta ini dan juga seisinya. Allah berkuasa untuk memberikan rahmat kepada orang yang dikehendakinya atau memberikan hukuman, menjatuhkan hukuman kepada orang yang dikehendakinya. Tidak ada seorang pun yang mampu menolak kekuasaannya ini. Orang yang beriman kepada sifat Allah Al-Qadir ini, dia akan menyadari bahwa kekuasaan tertinggi adalah milik Allah. Jika memiliki kekuasaan, maka ia tidak akan menggunakan kekuasaan tersebut untuk menindas orang yang lemah. Hal yang perlu dilakukan untuk meneladani sifat Allah Al-Qadir ini yaitu yang pertama, menolong orang yang kesulitan atau yang sedang tertindas. Kedua, menunjukkan sikap mengayomi untuk keluarga dan juga masyarakat lingkungan sekitar. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan.